Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu algoritma penjadwalan yaitu FIFO or FCFS. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Caleca Elmaria Sari dengan NIM 21512140409. Dari Prodi S1 Sistem Informasi, kelas 2021A. Pertama-tama, apa sih algoritma FIFO or FCFS? FIFO singkatan dari First In First Out, lalu FCFS singkatan dari First Come First Serve. Pengertian dari FIFO. FIFO, First In First Out, yaitu pertama masuk pertama keluar. Algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana. Prinsip dari algoritma ini adalah seperti prinsip antrian atau antrian tak berprioritas. Halaman yang masuk lebih dulu, maka akan keluar lebih dulu juga. Algoritma ini menggunakan struktur data stuck. Apabila tidak ada frame kosong saat terjadi page fault, maka korban yang dipilih adalah frame yang berada di stuck paling bawah, yaitu halaman yang paling lama berada di memori. FCFS juga merupakan jargon istilah untuk sistem operasi penjadwalan algoritma FIFO yang memberikan setiap proses CPU waktu sesuai dengan urutan mereka datang. Kemudian ada pengertian FCFS sendiri. FCFS, First Come First Serve, yaitu pertama datang, pertama dilayani. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan memori CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Terdapat kelebihan dan kekurangan FIFO. Kelebihan FIFO. Yang pertama, dalam kriteria efisiensi, penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan proses. Yang kedua, algoritmanya cukup sederhana. Kelemahan FIFO yaitu yang pertama, penjadwalan tidak memuaskan karena proses menunggu lama. Yang kedua, tidak cocok untuk sistem interaktif. Yang ketiga, turn-on time tidak bagus. Yang keempat, throughput tidak bagus. Yang kelima, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan FCFS. Untuk kelebihan dari pengalokasian memori FCFS, yaitu algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Sedangkan kelemahan dari pengalokasian memori FCFS, yaitu terjadi convoy effect, di mana seandainya ada sebuah proses yang kecil tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama, mengakibatkan proses tersebut akan lama juga untuk dieksekusi. Nah, berikutnya ada contoh tabel FIFO dengan pertanyaan. Jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses yaitu A, B, C, D, E dengan waktu kedatangan semuanya secara beruntut 0, 1, 2, 2, 5. Lama proses berturut-turut antara lain dengan urut 5, 2, 6, 8, 3. Nah, pertanyaannya adalah hitung waktu tunggu setiap proses. Kapan selesai eksekusinya? Hitung turnaround time atau TA. Berapa rata-rata TA? Nah, di sini sudah ada beberapa rumus, yaitu TA sama dengan waktu tunggu plus lama eksekusi. Rata-rata TA sama dengan sigma TA dibagi sigma job atau proses. Kemudian yang terakhir, waktu tunggu, rumusnya adalah mulai eksekusi dikurangi
waktu tiba. Pertanyaan di sini adalah hitung waktu tunggu setiap proses. Waktu tunggu itu rumusnya mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Nah, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Kemudian 7 dikurangi 0 sama dengan 7. 13 dikurangi 0 sama dengan 13. 21 dikurangi 0 sama dengan 21. Proses A, waktu tunggunya 0. Proses B, waktu tunggunya 5. Proses C, waktu tunggunya 7. Proses D, waktu tunggunya 13. Proses E, waktu tunggunya 21. Kapan selesai eksekusinya? Selesai eksekusi, rumusnya adalah lama eksekusi ditambah waktu tunggu. Jadi, proses A adalah 5 ditambah 0. Selesai eksekusi 5. Proses B, 2 ditambah 5. Sama dengan 7. Proses B adalah 7. Selesai eksekusinya. Kemudian C, proses C. Mulai eksekusinya 7, lama eksekusinya 6. Jadi proses C ada 13. Proses D, lama eksekusinya 8 ditambah 13 sama dengan 21. Proses D sama dengan 21. Kemudian proses E, yaitu 3 ditambah 21. Selesai eksekusinya, proses E adalah 24. Hitung turnaround time atau TA. TA di sini rumusnya waktu tunggu plus lama eksekusi. Waktu tunggunya 0 untuk proses A. Lama eksekusi 5. Jadi proses A itu 0 ditambah 5. Hasilnya 5. Kemudian proses B, 5 ditambah 2. Hasilnya 7. Kemudian proses C, 7 ditambah 6. Hasilnya 13. Kemudian proses D, 13 ditambah 8. Sama dengan 21. Kemudian proses E, 21 ditambah 3. Sama dengan 24. Nah, pertanyaan terakhir, berapa rata-rata TA? Rata-rata TA didapatkan dari sigma TA dibagi sigma job atau proses. Sigma TA adalah hasil dari penjumlahan semua hasil TA, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 21 ditambah 24. Hasilnya adalah 70. Kemudian dibagi dengan prosesnya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 70 dibagi 5 sama dengan 14. Jadi rata-rata TA adalah 14. Nah, berikutnya ada contoh Gantt chart FCFS. Dengan pertanyaan, ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 milisekund. T1 memiliki burst time 24 milisekund. P2 memiliki burst time 3 milisekund. Dan P3 memiliki burst time 3 milisekund. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time, burst time plus waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Dari soalnya kita bisa ngerti ya rumusnya. Rumus dari turnaround time, burst time ditambah waiting time. Nah, untuk jawabannya adalah urutan kedatangan
dari P1, P2, P3 jam chart untuk urutan ini adalah waiting time rata-ratanya ditemukan sebesar 17 milisekund. P1 diketahui 0, P2 diketahui 24, dan P3 diketahui 27. Jadi waiting time rata-ratanya adalah penjumlahan total dari P1, P2, P3 karena rata-rata dibagi semua proses yang ada. Jadi 1, 2, 3. 0 ditambah 24 ditambah 27 sama dengan 51 dibagi 3, hasilnya 17 milisekund. Selanjutnya turnaround time untuk P1 sebesar 24 milisekund. Turnaround time dari 0 hingga 24 adalah milik P1. Nah, sedangkan untuk P2 sebesar 27 milisekund. Dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Jadi P2 itu ditemukan dari hasilnya 24 dari P1 ditambah berapa hasilnya jadi 27. Ditambah 3 aja, jadi 24 ditambah 27. Hasilnya adalah P2 27. Untuk P3 ditemukan sebesar 30 milisekund. Dari hasil dari P2 lanjut ke 30 ditambah 3. P3 hasilnya adalah 30 milisekund. Untuk turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut berarti 24 ditambah 27 ditambah 30 dibagi 1, 2, 3. 24 ditambah 27 ditambah 30 hasilnya adalah 81. Kemudian dibagi 3 sama dengan 27 milisekund. Kemudian ada contoh implementasi FIFO or FCFS dalam kehidupan. Kita sering menjumpai antrian-antrian seperti di tempat pembelanjaan, di SPBU, di toilet umum, maupun di tempat-tempat yang mengantri lainnya. Penjelasannya karena yang pertama datang akan dilayani lebih dulu, sehingga ketika orang pertama belum selesai, maka orang kedua atau orang seterusnya tidak bisa mengambil atau menyerobot tempat yang tersedia. Berikutnya adalah contoh implementasi FIFO or FCFS pada teknologi. Untuk implementasi pada teknologi sendiri, lebih condong ke pembuatan web, yaitu berkaitan dengan pencatatan barang masuk dan barang keluar. Karena dengan adanya web tersebut, maka pemesanan dan pembuatan data barang menjadi lebih optimal. Biasanya untuk kebutuhan perusahaan dalam membuat laporan barang. Contoh kedua, yaitu berkaitan dengan sistem informasi pengiriman barang. Khususnya untuk perusahaan di bidang jasa pengiriman barang, digunakan dalam pembuatan proses administrasi pengiriman barang. Adanya sistem ini diharapkan agar pengelolaan barang dapat terorganisir dengan benar, sesuai dengan urutan yang ada, dan tidak terjadi penumpukan. Nah, berikut adalah kesimpulan. Yang bisa saya simpulkan pada materi ini adalah FIFO atau first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO merupakan metode yang paling umum digunakan dalam pencatatan persediaan. Penjadwalan FIFO dikatakan adil dalam arti resmi,
yakni proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga. Tapi dinyatakan tidak adil oleh sebagian kalangan karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses pendek menunggu. Nah, proses-proses tidak penting dapat membuat proses-proses penting menunggu. FCFS, first come, first serve, yang artinya pertama datang dilayani pertama. Algoritma FCFS dalam prosesnya tidak mengizinkan sebuah penyelaan dalam segi apapun. FCFS bersifat non-preemptive atau tidak dapat dilakukan interrupt oleh proses lain. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi maupun pengucapan saya selaku pembawa materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.